menyampaikan assalam yang hadir, ini adalah Ramadan terakhir buat kalian semua. Wah, ditanya, enggak ke Tanah Abang? Enggak, saya ibadah aja. Kita ke Pilar? Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan melalui kegiatan ini bagian dari memakmurkan masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ilahan wahidan wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Al-ayat qala ta'ala fi ayatin ukhra. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang sama-sama kita hormati, yang baru saja memberi kata sambutan kepada kita semua, Ketua DKM Masjid Jami As-Salam yang terhormat Bapak Haji Hadjan Jamaluddin, kita doakan sehat dan berkah selalu buat beliau dan keluarga. Yang sama-sama kita hormati Master of Ceremony pada pagi dan siang hari ini, Bapak Guru kita yang mengajar di salah satu lembaga edukasi yang luar biasa, dan juga Bapak Ibu, kalau bapaknya nggak seragam, ibunya seragam. Di mana-mana saya temui kalau seragam ibu-ibu itu sebutan hampir 8 seragam atau kakek seragam. Jadi Sabtu beda, Ahad beda, Senin beda, sampai hari Jumat juga beda. Luar biasa. Ya salam, salam. Bapak Ibu saya dulu ya, segera santai ya. Hadirin hadirat rahimakumullah, alhamdulillah di hari Ahad ini bertepatan dengan 22 Sya'ban 1445 Hijriah, di mana Sya'ban ini bulan yang diapit antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Karena bulan ini banyak dilupakan orang, bahkan Imam Abdul Rahman dalam kitab beliau menyatakan, bahkan beliau mengistilahkan dari Sya'ban. Bapak Ibu, Sya'ban itu hurufnya Syin, Ain, Ba, Alif, dan Sya'ban, bulan yang ke-8 dalam urutan Hijriah. Ulama kita mengatakan Shinnya itu adalah syaraf, yang mananya adalah kemuliaan. Jadi seakan-akan ini kenapa Nabi mengatakan Allahumma barik lana
Yang kedua adalah hum ain. Ain itu maknanya al-ulu, berarti ketinggian. Orang kalau punya kemuliaan, kalau punya kehormatan itu diangkat derajatnya tinggi. Maka dalam surah Al-Jadilah ayat 12 menyatakan ya fa'illah, itu bentuknya the simple present tense, bentuknya fi'il mudhari. Jadi kalau kita terus ingin diangkat oleh Allah derajat kita, ingin menjadi mulia kita, kuncinya gampang. Orang-orang yang beriman dan orang-orang yang mau belajar. Saya pribadi apresiasi asal di mereka. Jadi memang kalau kita lihat sejarah Nabi ada yang menyatakan 14 hari sepekan baru sebelum Ramadan itu Nabi naik ke Bukit Sofa. Kenapa naik ke Bukit Sofa Bapak Ibu? Nabi itu kalau ingin memaklumatkan sesuatu, menghilangkan sesuatu, memberikan info sesuatu, beliau naik karena bukan ada nggak ada sesuatu seperti kita ya Mas. Apa kata beliau? Ya ayuhan nas, qad ja'akum syahrun 'azimun mubarak. Wahai manusia, jadi bu kalau dalam bahasa kalau ya ayuhan nas itu tidak terlepas apapun agama, apapun rasnya, apapun sukunya. Sama kayak katakan ya ayuhan Quran, ya ayuhan nas, ya ayuhan nas, ubudu rabbakum alladzi khalaqakum. Beda dengan ya ayyuhalladzina amanu. Nanti kita bisa jelaskan. Sungguh telah datang kepada kalian nanti sebentar lagi apa itu syahrul azimun mubarak. Jadi kalau udah kata-kata azim ini udah paling top, paling atas. Ada namanya hasanatun mulia, karimun juga mulia. Tapi kalau udah azim itu yang paling tinggi. Maka Nabi sukses mampu mereformasi bangsa Arab. Nabi sukses mereformasi itu kondisi masyarakat Quraisy, ya, dengan akhlak beliau. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Allah yang berfirman seperti ini. Dan sesungguhnya ya telah ada pada diri Rasulullah itu dalam azan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Allah tekankan kembali wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau Muhammad itu Nabi punya akhlak, punya bukti yang amat sangat. Coba sedikit kita belakang. Ada nggak Bapak satu manusia di dunia ini, manusia dia cara makannya, cara tidurnya, cara istinjanya, cara berjalannya, cara memimpinnya, cara berbicaranya, lebih lagi cara ibadahnya yang banyak ditiru oleh manusia dunia. Betul saya Rasulullah SAW. Istinjanya aja langsung ditiru oleh orang. Tidurnya, makannya itu Rasulullah SAW. Maka Nabi kalau apapun dia wa ma yantiqu an hawa in huwa illa wahyu yuha, enggak sembarang. Nah ini tema kita saat ini adalah menjadi spirit penyemangat jiwa kita untuk menyongsong Ramadan. Ini kita bisa tanamkan kata Imam Ghazali, kalau andaikan kalau kalian bertemu dengan bulan Ramadan seakan-akan ini adalah Ramadan yang terakhir. Coba kalau bagaimana kita andaikan Assalamu yang hadir ini adalah Ramadan terakhir buat kalian semua. Wah, ditanya enggak ke Tanah Abang? Enggak. Saya ibadah aja. Kita kepilah? Enggak. Memang itu kalau berbicara kematian, kalau Pak Guru ada alfabet A, B, D sampai Z, itu ada huruf 3 yang kita perhatikan dulu. W, T, C, bukan huruf Z, bukan. W, T, C. W-nya itu apa itu? Waktu.
Kalau waktu yang lain, umroh, haji, zakat, puasa, sudah ketahuan. Ini sholat kita itu berapa tahun? Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Di asar, maghrib, subuh, isya ketahuan waktunya. Orang pergi haji ke wukuf tanggal 9 Dzulhijjah ketahuan waktunya. Dengan kata lain, sholat, haji, zakat, umroh ketahuan waktunya. Tapi kalau mati waktunya 4. Kalau nggak pagi, siang ya. Kalau nggak siang, sore. Kalau nggak sore, malam. Cuma kita nggak tahu pagi, siang, sore apa malam. Dirahasiakan waktunya, disembunyikan waktunya, agar kita tidak main-main. Makanya Nabi 2 mengingatkan, perbanyak oleh kalian mengingat kematian, perbanyak oleh kalian berbanyak istighfar, berbanyak mengingat. Ingat kalau udah pagi, siang, malam, sore. Jemaah sekalian, dalam surah Yusuf ayat 111 nyatakan laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Sungguh ada pada kisah-kisah mereka itu ibrah, pelajaran buat siapa? Untuk orang-orang yang berakal manusia. Biar empuk. Empuk. Ini namanya kemuliaan. Alhamdulillah. Ya. Jemaah sekalian, peristiwa Isra dan Mi'raj ini adalah peristiwa yang besar padahal. Cuma masyarakat kita cuek-cuek aja. Jadi nggak ada yang mau mengelaborasi ada apa sih dengan Isra, cuek-cuek aja. Padahal dari kisah-kisah yang lain, satu-satunya peristiwa yang secara jelas, yang secara eksplisit Allah nyatakan di dalam surah Al-Isra atau peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat jelas, Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Sampai di situ menurut para ahli itulah yang dikatakan Isra. Perjalanan fisika, perjalanan duniawi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu namanya Isra. Nah, ini ayatnya subhana. Sabbaha yusabbihu tasbih. Kan orang ada bilang tasbih ya. Kenapa bilang tasbih? Karena ucapan yang pertama adalah subhana. Subhanallah. Maha suci Allah. Jadi siapapun yang membaca cerita ini, siapapun yang mengkaji peristiwa ini, seakan-akan Allah berpesan, jauhkan aku Allah itu dari sifat-sifat kekurangan. Karena menurut para kaum empiris, kaum saintis dan rasionalis ini nggak masuk akal, nggak masuk logika. Masa bisa pulang-balik cuma beberapa jam saja? Nggak mungkin ini. Makanya ketika Nabi Muhammad cerita kepada masyarakat Quraisy, banyak yang nggak percaya, bahkan menuduh, wah, kadang-kadang Nabi udah gila begitu. Karena nggak masuk akalnya sekali. Makanya kalau kita berbicara Isra, ilmu akal kita kekecilan bahasanya harus dengan iman. Inna amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Jadi kan ini kalau kita lihat latar belakang masalah ini adalah karena Nabi ditinggalkan oleh istrinya, meninggal. Khadijah meninggal, Abu Thalib meninggal. Karena begini Pak Guru, kalau kita ditinggalin sama orang-orang yang kita cintai, bagaimana sih perasaannya? Sedih, namanya Amru Husni, tahu kesedihan. Kita ditinggalkan oleh ayah kita ditinggalkan oleh ibu kita.
ada namanya Syekh Ibrahim bin Adham. Ini kalau yang meninggal yang lain dia agak sedih-sedih amat gitu. Pas ketika bapaknya meninggal, ibunya meninggal dulu, sedih sesedih-sedihnya nih Ibrahim bin Adham. Kata sahabat begini, kata guru apa murid-muridnya, guru izin, perasaan guru termasuk orang-orang yang sabar dah gitu. Guru ngajarin saya sabar. Kok kenapa guru gak sabar? Kenapa nangis begitu ya guru? Apa jawab guru? Apa jawab Ibrahim bin Adham? Wahai muridku, kalau yang meninggal yang lain betul itu saudara-saudara kita, pun kita boleh bersedih. Tetapi kenapa ketika orang tua saya, ibu saya meninggal, amat sangat terpukul saya? Disangkakan itu kalau orang tua kita, bapak ibu, ibaratkan itu dua buah daun itu sudah disangkakan ditutup di sana. Masya Allah. Itu yang membuat saya menangis. Kalau ibu saya meninggal dunia, kenapa saya sedih? Seakan-akan tertutup sebelah daun pintu surga itu buat saya. Kalau besok andaikan orang tua saya meninggal lagi, seakan-akan sudah tertutup pintu surga buat saya. Itu yang membuat saya menangis. Ya Allah, ibu ini memberi pelajaran apa artinya? Ketika ayah ibu kita masih ada, seakan-akan terbuka pintu surga lebar-lebar buat. Kenapa? Surga kita pintunya ada di orang tua. Tidallah walidain sutullah sutil. Makanya ada begini, kalau orang tua kita udah wafat, orang tua kita sudah dimakamkan, ayo sambangi, ayo silaturahim kepada teman-teman orang tua kita. Kalau bahasa orang Betawi bilang baru kagak mati Allah. Ente makai bapak ente, walaupun ente udah gak ada, baru meninggal dunia, tapi terus kesini, itu yang dikatakan tanggung jawab. Dia seakan-akan bapaknya udah gak ada, seakan-akan hidup. Yang hidup adalah anak. Ini dikatakan inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahu wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin. Begitu ibu cara kita berdoa. Jadi kalau besok Ramadan masih ada orang tua kita, pesan saya kalau dulu pada KM tanggal 10 Maret habis asar catat. Pak, Bu, 10 Maret hari apa itu? Ahad depan habis asar. Ajak suami kita, ajak istri kita, ajak anak kita kemana? Ke rumah orang tua kita. Masa kita mampu keluar negeri pulang balik, kita bisa mampu halal keliling keluar kota. Pasti orang tua berat di WA doang. Maafin ya Bu, Ramadan, Assalamualaikum. Besok habis asar, ajak suami ibu, ajak istri bapak, ajak anak kita. Beli beras, beliin kopi, teh, indomie, semuanya itu sembako. Habis asar berangkatnya. Bilang sama orang tua, Pak, gak terasa. Sebentar lagi 30 hari kita Ramadan. Saya sebagai anak nomor 5 mohon maaf lahir batin atas doa dan ibu mantu saya 9 bulan 10 hari, ibu yang mengandung, melahirkan, menyusui, membesarkan, menyekolahkan saya sampai saya sekolah tinggi. Nggak ada bisa yang saya balas itu. Saya hanya memberikan ibu sebuah sembako itu buat unggah Ramadan sama uang 15 juta. Alhamdulillah. Ya Allah. Nomor 5 anak 15 juta. Alhamdulillah. Ya Allah. Anak 4 15 juta, anak nomor 3 15 juta, yang nomor 2 15 juta, 15 juta kali 4 60 juta. Alhamdulillah. Yang terakhir yang paling kuat dan mau maghrib. Kata ibunya, nah adekmu nomor separuh beras lagi mahal dibayar sekarang sama uang 15 juta. Nomor 5 adek, nomor
Ibu yang pertama ya saya mohon maaf lahir dan batin. Ini ibu yang pertama, istri saya sedang mengandung 8 bulan ini. Kontrakan belum bayar 3 bulan. Anak saya pada sakit bu, goro-goro beli beras buat ibu munggah puasanya lihat Al-Fatihah ya Allah. Jadi munggah Al-Fatihah, lebaran juga Al-Fatihah. Ya Allah, ibu jangan pelit ke orang tua kalau berperhitungan sama kita. Iya, ladang, sawah, kontrakan rumah dijual buat pendidikan. Sekarang udah pada gede, malu ngurusin orang tua. Seakan-akan ibu sendiri, bapak sendiri yang menutup pintu ibu sendiri. Ini Rasulullah SAW seperti itu. Karena Nabi ya Rasulullah sahabatnya ayyul amali ahabbillahi ta'ala. Ya Rasulullah, amal apa yang dicintai oleh Allah? Kata Nabi as-salatu ala waqtiha. Yang pertama, yang kedua adalah birrul walidain, berbuat baik buat orang tua. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Jadi kalau saya pikirin kalau Allah memang konsep kayak doa buat orang tua, doa makan di rumah kita ada, doa masuk SD ada di rumah, tapi buat orang tua waktu robbirhamhuma kama rabbayani ya loh. Jadi nanti setelah ngaji taklim ahad lagi, besok ahad kasih orang tua kita, jangan pelit-pelit, insya Allah berkah. Nih, jadi ketika Nabi ditinggal oleh Khadijah, ditinggal oleh Abu Thalib, Nabi sedih, ditinggal sedih. Maka Allah perjalankan beliau, Allah yang aktif, Allah yang mengisrakan. Untuk apa tujuannya? Tujuan Isra itu, Mi'raj itu adalah nanti ujungnya ayatnya linuriyahu min ayat, untuk kami perlihatkan kepada biar Nabi kuat, Nabi enggak sedih, Nabi enggak putus asa, kami perlihatkan tanda-tanda kebesaran. Ya Allah, itu begitu. Makanya kalau dapat kita dapat apa musibah, tolong dimotivasi, tolong disupport. Ini kalimatnya Subhanalladzi asra bi 'abdihi, itu pakai ba. Perhatikan itu kalau di Quran ada kalimat Bismillahirrahmanirrahim, betul? Kenapa pakai ba? Wa bil walidaini, buat orang tua pakai ba di sini. Alladzina yu'minuna bil ghaibi, iman sama yang gaib pakai ba di sini. Jadi ba di sini mendekatkan posisi bahasanya. Nabi pada waktu ini Rasulullah SAW itu amat sangat dekat dengan Allah SWT. Itu kalimat diambil. Makanya para ahli linguistik bahasa, ya, orang-orang di luar kita mengatakan kenapa itu Nabi Muhammad saja biar jelas. Jadi kalimatnya Subhanalladzi asra bi Muhammadin lailan, Subhanalladzi asra bi Rasulin. Kata-kata abdul di situ menunjukkan sekali Allah menunjukkan tentang kemuliaan daripada angkatnya Rasulullah SAW. Seakan-akan Nabi ini disebut sudah jadi Abdullah, hambanya disebut pangkatnya. Ada yang mengatakan abdul itu adalah yang terdiri dari ruh dan dasar. Karena ada sebagian orang mengatakan Nabi itu Isra dan Mi'raj dalam ada mimpi, tapi mendapat mayoritas jumhur ulama mengatakan Nabi dalam keadaan sadar, tidak bermimpi. Nabi diperlihatkan tanda-tanda kuasa Allah kepada beliau. Ini kalimat bi rasulin bi abdi. Maka Rasul itu pangkatnya Nabi, ya Nabi. Jadi kalau di sini ada Pak Camat atau Bu Camat, pasti MC mengatakan yang saya hormati Kecamatan Bekasi Timur. Di situ pangkatnya Kecamatan Bekasi Timur.
Kalau disebut itu, dulu Muslim ya, disebut rawuh. Selamat datang Bunda, selamat datang ucapan, disebut pangkatnya. Ini menunjukkan kemuliaan Rasulullah SAW. Bu yang dipilih bukan sobangan, bukan pagi, bukan masa, bukan sore, bukan nahar, bukan siang, tapi lailan. Ada di Ramadan yang namanya Lailatul Qadar, malam, pagi atau siang? Malam. Ada namanya Nuzul Quran, pagi, siang, malam. Malam. Ada doa yang luar biasa itu disebut Sya'ban, pagi, siang, malam. Dipilih malam. Nanti lihat surah Al-Isra ayat 79. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan pada sebagian malam itu, maka pesannya untuk spirit untuk Ramadan besoknya masalah wajib sholat duha, bukan berubah hukum kan? Wajib sholat duha, wajib sholat tahajud, wajib sholat witir. Besok jangan enggak, kalau duha 2 rakaat, tahajud 2 rakaat. Yang penting inna amala adwamuha wa in continue, terus. Apa perintahnya ini? Jelas sangat jelas. Minal masjid ila masjid. Asal dekat banget kita. Betul kan? Ya Allah. Kata Nabi Sallallahu yudhilluhumullahu bi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan manusia yang mendapatkan naungan telah nanti di hari kiamat. Siapa dia? Rajulun qalbuhu ala al-masajid. Seseorang yang terpaut hati dengan masjid jelas sekali. Saya 4 tahun yang lalu itu kan belum jadi nih Pak Ibu, nanti belum jadi. Tapi alhamdulillah berarti ini Allah ridho memberikan rezeki kepada kita. Sekarang kita tinggal inna ma ya'muru masa itu. Ada bidang idarah di sana, ada bidang imarah di sana, ada bidang riayah. Sinergi ini Insya Allah makmur musik kita sekalian. Bersama kita bisa, bersama kita berkah. Kenapa Bapak Ibu? Kita di hidup sudah akhir zaman. Kita udah capek kan? Di setan gepeng, tergantung kita. Mau melihat neraka bisa, lihat surga juga bisa. Kalau kita ada iman, Masya Allah, udah ada rela habis. Jangan STM jadi sholat terus maksiat jalan. Awas, malam Jumat ya sih, malam Minggu gak korea. Gitu. Aisyah kita bagaimana kebaik. Ini terserah kita dan sekalian. Ini masjid itu tempat sujud asalnya sajadah. Ini asalnya udah lega bener. Kalau di rumah kita nggak bisa tidur, biasa lah insya Allah. Apalagi di majlis seperti ini, bukan. Makanya Nabi pesan, apa kata beliau? Ya Mas'udin, wahai Ibnu Mas'ud. Nabi itu Bapak Ibu kalau ngomong masalahnya ada bawaan. Coba nanti ibu ini pulang nih, maaf nih, suaminya nggak ada. Ibu bilang begini sama suaminya, kami hari Sabtu libur deh. Hari Ahadnya bilang sama suami, wahai suami, wahai bu. Jadi kalau orang-orang yang khair, yang baik, maksudnya jadi aneh. Wahai suami, apa kabar, bagaimana kabarnya? Gitu, kan aneh. Kata ayah, mah tadi pulang tadi lewat kuburan sebelah mana? Jadi aneh, jadi hal-hal yang positif jadi aneh sekarang. Bapak nanti kalau pulang ngaji, pulang taklim itu kebiasaan Nabi sering duduk di pangkuan Aisyah. Nanti Bapak kalau di sini, ya Allah, itu luar biasa. Jadi tolong ya Bu, kalau mau tidur, kalau mau suami, tenang Mas, Pak.
ibu ya Pak. Kita menikah udah 30 tahun, anak kita sudah ada yang besar, ada yang di SMP, yang di Alia, ada yang sudah kuliah Pak. Ibu kalau punya salah mohon maaf, lahir batin, maafin ya Pak, maafin saya. Kalau ingin ngomong, ya Allah, jangan-jangan dirimu habis, ingin pulang maksudnya. Ya. Minal masjid, ilal masjid, dari masjid ke masjid. Ini alasannya ini yang terjauh, karena dulu kiblatnya Rasul sana 17 bulan sebelum ke Masjidil Haram Islamnya. Luar biasa. Kenapa dikatakan alladzi barakna haulahu, kami berkahi sekelilingnya? Karena di Palestina itu ada di mana tempat-tempat para nabi banyak yang menerima waktu, termasuk Ibrahim di sana. Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Yahya, semuanya di sana. Nabi Yakub, semuanya di sana. Ini mengapa yang akan belakang? Kenapa orang-orang Yahudi nggak senang sama kita? Dia pengen semuanya itu Nabi Rasul dari kalangan Ishak, jangan Ismail. Nabi Ibrahim kan punya anak dua ya. Dari Ishak ini punya anak Yakub, Yusuf, terus Ayub, Suhaib, sampai Nabi Isa itu dari kalangan Yahudi semuanya, Israel semuanya. Yang dari Bani Ismail hanya Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau kita lihat nasabnya itu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Na'im bin Nu'aym bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadab bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar bin Ma'ad bin Ad bin Humais bin Ismail bin Ibrahim bin Ta'im. Nah, lengkap kalau kita tanya mereka yang kita Bapak Haji Harjan Jamaluddin bin Haji Jamaluddin bin Abu Bakar bin Sa'di bin Muhammad bin Abu Bakar bin Asyid. Nah, luar biasa. Karena Bapak Guru, Pak Guru, nama Pak Guru, binnya Pak Surahman bin Abdul Jalil bin Pertama Habis Habis terang maukah binti ya Allah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini peristiwa ini adalah seakan-akan Allah mengingatkan Nabi ini telah ditinggikan, Nabi ini telah dimuliakan oleh Allah dengan peristiwa Isra Mi'raj itu. Makanya Isra Mi'raj ini adalah termasuk mukjizat terbesar kedua bagi Rasulullah SAW setelah Al-Quran. Sampai Nabi itu melihat, diperlihatkan begini. Wahai Jibril, itu siapa dia Jibril? Kok orang yang menggaruk wajahnya dengan tangannya sendiri, dicakar-cakar dari kenapa nih wahai Jibril? Siapa yang jadi umatku? Siapa dia? Orang yang sering ngegosip, orang yang sering bergunjing, orang yang sering ngomongin orang, ternyata itu buang. Maka lihat nanti dalam surah Al-Hujurat ayat 11 sampai ayat 13, camkan ayat itu. Kita bersaudara, enggak boleh ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar, enggak boleh saling menghina, enggak boleh saling mengejek, enggak boleh saling mengolok-olok. Kenapa? Al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dan. Mukmin yang satu dengan mukmin yang lainnya seperti konstruksi bangunan saling menguat. Kita lihat tiang-tiang itu menguatkan itu sekali. Jadi boleh jadi nanti ini assalam, ya ada tantangan dari dalam, assalam ada tantangan dari luar, assalam ada tantangan dari luar dalam. Itu ujian buat kita ya sekali. Jadi kalau ini ujian ya dengan sabar dan tenang. Jadi kalau dari masjid ke masjid besok bagi kaum pria, bapak, kalau kita memang sudah maaf, ini sudah pensiun, kita ada di lokasi masjid, tolong sholat wajibnya jangan di rumah, kecuali hujan atau sakit, silakan di masjid. Mulai dari pengurus, mulai dari tidak dinaksir, mulai dari diri kita sendiri di masjid.
Ini kalau pengen ada buahnya setiap kita saudi santapan rohani dan jasmani. Ini biar ada beres imam seperti ini. Jadi karena ada orang mengatakan kenapa kok sahabat Nabi muda melakukan A, B, C, D sampai Z, kenapa muda? Satu jawabannya, sahabat Nabi melakukan sunnah Rasul karena ia lakukan secara kebiasaan bagi. Jadi lakukan ini kebiasaan positif. Jadi kalau bagi Islam belum sholat witir lebih enak ya, belum sholat witir. Biasanya orang tuh walaupun di rumah kalau sudah tahajud dibangunin tuh, yang penting biasa. Makanya ulama kita rojak itu dikatakan bulan menanam. Ayo tanam, silakan apapun kita masyarakat. Nanti bulan Syawal ini yang kita tanam kita sedang. Nanti apa yang kita tanam, apa yang kita siram, nanti pas Ramadan kita memetik. Yakin ya besok malam pertama ini pasti akan keluar semua. Perawan, mungkin sampai detek ya. Penuh, tapi nanti lihat seminggu makin maju, nanti endingnya semakin LDKM. Lu lagi. Jadi itu kan satu dia hadir, sholat tarawih dia hadir, rapat dia hadir. Jadi iman kita itu fluktuatif, kita naik, kita turun. Tapi yakin besok Ramadan insya Allah jam 12 jam 11 sudah berniat dikit-dikit main air. Habis sholat Jumat kita pulang kita dulu. Kalau dijaga maka jangan sampai nanti habis subuh tidur, bangun johor tidur, bangun asar, habis asar tidur, bangun maghrib, namanya puasa kampret. Ini pesannya, ya. Jadi itu pesan saya yang Ramadan ini, ya. Wakasrul taubat, yang pertama memperbanyak taubat kita, karena kita kembali kepada fitrah kita. Kayaumi walahu. Ramadan itu penting, berdirikan hati kita. Ramadan itu bersihkan hati kita. Ramadan itu indahkan semua. Dengan cara memperbanyak taubat. Ucapin Rabbi firli warhamni wa tub alaihi. Ya Allah Ustaz, dosa saya banyak. Jangan takut. Nabi nyata mengatakan laula alimtul khotoya hatta yabul sama thumma nadimtum fataballahu alaikum. Dan jikalau kamu mengira dosa kamu penuh selangit dosa-dosa kita, apalagi suami sama istri sama anak sama tetangga dosa kita penuh, kata Nabi thumma nadimtum, kalau kalian bertaubat fataballahu alaikum, Allah akan menerima taubat kita. Jadi Bapak Ibu, rahmat Allah jauh lebih besar ketimbang dosa-dosa kita. Berbanyak taubat itu tubuh ilallah, taubat kembali kepada Allah. Satu. Yang kedua apa itu? Satu istighfar. Perbanyak istighfar nih. Mulai habis asar, habis ucapin, ikutin Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu a'udzu laka bi ni'matika alayya wa a'udzu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa baca itu saya istighfar. Habis dosa-dosa kita yang besar. Bu itu kan dosa kayak kubu. Kalau di kaca kubu kita lap hari lap istighfar lap, dia terjaga terus. Kita nggak begitu manusia, benar. Besok jangan lagi ngajak saya ke diskotik. Besok jangan lagi ngajak saya minuman keras. Katanya mau tobat gue.
sudah sebulan disamper temannya. Ayo kita ini seperti ini, enggak bertobat, minum enggak bertobat, gue bayarin berangkat. Ya. Ini luar biasa perbedaannya istri. Maka kalau lagi belum kepada sama saya, kalau mengucapkan Astagfirullah Rabbal Baraya, Astagfirullah minal khataya. Ibu silakan itu dibaca, bayangkan itu tentang dosa-dosa kita. Maka siang ini saya rekomendasi hafalkan surah Ali Imran ayat 190 sampai 194. Waktu saya di Mekah ini berceramah sudah sampai nangis-nangis. Apa yang dibaca? Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana. Dia nangis. Ubaya-ubaya itu dosa orang tua kita, dosa suami kita, anak kita, dosa semua. Wa kaffir 'anna sayyi'atina. Ya Allah, hapuskan kesalahan-kesalahan kami. Yang pertama, ya Allah, hapuskan dosa-dosa kami. Ya Allah, hapuskan kesalahan-kesalahan kami. Kalau sudah diampuni dosa-dosa kami, kalau sudah dihapuskan kesalahan-kesalahan kami, ya Allah. Ayat berikutnya, wa tawaffana ma'al abrar. Wafatkan kami bersama orang-orang yang berbaik. Ibu, ini yang membuat orang nangis. Orang kita Indonesia, orang petahana ngomong, imam nangis dulu, imam nangis dulu, bagaimana kita? Ya Allah, Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tuhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Ya Allah, berikan apa yang telah jadikan ya Allah kepada Rasul ya Allah. Wa la tuhzina yawmal qiyamah. Jangan hinakan kami di akhirat. Ibu, bapak, kita sekarang sebagai dunia sama kayak kita. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabil jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masih. Minta sekarang. Ya Allah, berikan hamba dari azab kubur. Nanti minta sekarang, Allah berikan pada saat kita berada di maka ulama kita menyatakan orang berdoa itu hakikatnya dikabulkan. Allah mengabulkan doa kita tidak terlalu cepat. Allah memberikan kabulkan doa kita tidak terlalu lambat, tetapi Allah memberikan pada saat yang tepat tersebut. Nanti kalau kita jadi paling seperti itu. Maka doa itu adalah seperti orang yang mengayuh sepeda, Bapak Ibu. Seperti orang yang membawa sepeda. Kalau haji tadi selama ini menjadi pemimpin naik sepeda turun raya Bogor, naik sepeda semuanya ini kita naik sepeda. Pertanyaan saya, sampai ke Bogor naik sepeda? Sampai. Pertanyaan kedua, kayu harga berapa sampai? Gak ada yang tahu. Gue sampai berapa nak ke Bogor? Jadi kita tugasnya udah aja doang. Urusan itu urusan Allah Subhanahu wa adzim bin nasi bil haji yatuka rijalan wa ala kulli dhamiri yatina min kulli badin adi. Tapi Ibrahim Rasulullah memang tidak sampai ya Allah. Panggil aja Ibrahim nanti orang lain yang berhaji. Luar biasa. Nabi Ibrahim, Rabbana wa ba'athni rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatik ya Rabbana ya Tuhan kami, utus seorang rasul ya 2000 tahun baru dikabulin sekitar 571 bahasa Indonesia. Nabi Isa itu mengiklankan Nabi Muhammad dalam surah Al-Ayat itu 597 tahun sebelum kelahiran Nabi.
wa idh qala Isa ibnu Maryam ya bani Israil. Ini kan dalam konteks dari Yesus, Nabi Isa berkata memberitahu wahai bani Israil, kata Nabi Isa, ini Rasulullah ilaikum, saya ini utusan Allah buat kalian semua. Saya ini Nabi Isa musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurat. Saya beriman kepada Taurat, kalau belum lihat Taurat saya beriman kepada Zabur. Kata beliau, apa lagi? Wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismihi Ahmad, dan aku beri kabar gembira buat kalian akan datang seorang rasul setelah saya. Itu jelas banget. Makanya mata biarawati itu terkagum-kagum dan ayat ini sekarang ini. Ya Allah, ini yang mengiklankan, yang memberitahu Nabi Isa akan datang setelah saya nanti rasul yang namanya Ismu Ahmad. Itu 597 tahun Bapak Ibu. Di Nabi kita orang yang belum diutus, Nabi yang belum lahir udah diumumin. Kira-kira ini di awal nanti siapa yang lahir tahun 2604? Siapa yang lahir? Nah kita kan tahu. Ini yang latar belakang Nabi besar, Nabi yang mulia, Nabi yang agung. Karena Nabi kita diagungkan, dimuliakan dan besarkan pada zat yang Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Jadi kita nanti Ramadan itu udah mulai. Hikmahnya tolong diatur waktunya. Gitu. Kapan waktu taklim rumah, kapan ibu baca Quran, kapan ibu memasak, kapan ini baca ini, kapan ini kita diatur. Makanya tolong besok hari pertama makan sahur yang fresh, yang hot, sukiga begitu maksudnya. Hari pertama geger, hari pertama teror dan terusnya, baru kesiangan malam-malam. Gimana sih Pak? Hari pertama geger, nggak semangat, kalau sukiga apa tokol, wah namanya itu telur rendah. Ini mas kalian, anak-anak kita kan begitu, diperhatikan. Jadi orang kita itu rapi secara itu bagaimana? Menu ini rapi tuh, tapi kayaknya nggak rapi, sebenarnya nggak rapi. Soalnya kalau makanan rapi. Makanya besok bapak awas. Hari pertama puasa jangan sekali-kali duduk di depan teras rumah, bahaya. Kamu tuh jam 4 dimakan kalau dulu pada keliling. Lihat es bapak, bang, es apa bang? Ditaruh es bapak. Lihat cincau, mas cincau mas, cincau, es bapak, cincau, jus es buah, kolok, mix wek, apa itu, soto, kubang, maghrib kurang 2 menit, saya tanya, habis semuanya disantap semua. Padi serangan, padi tanda dari rumah. Enggak terawih bu, pak. Duluan. Orang-orang besar bisa terawih dia nyender, kipas, diberdiri nggak kuat. Betul imamnya panjang badannya. Imam badan panjang dia marah-marah. Suwe tapi imam saya. Ente nak kebanyakan. Imam disalahin. Kadang-kadang ditakar makanya. 3 kurma, teh manis, gitu jangan kenceng puasanya. Kan ada sahur awal, sahur khusus. Kita agak menikah itu ajarkan anggota tubuh kita untuk berpuasa. Emang sulit. Ini ibu tadi yang namanya apa nih? Habis sholat subuh kan masih gelap kan? Sholat subuh kan di sini puasa pertama tuh masih gelap sambil mau kena bincang-bincang masih sebelah jalan. Dia nanya, kita buka pakai apa? Masih gelap, lu buka pakai apa? Baru sahur. Baru sahur bisa buka pakai apa? Masih gelap. Ini bagaimana mau lihat puasanya? Dan masih gelap, lu buka pakai apa? Coba orang kita kadang-kadang masuk. Ini ibu kalau hikmah Islam kita, kalau hikmah puasa, kalau kita persini ini melahirkan sifat
ya masyarakat syabab manis tatora minkum ba'ah falyatazawwaj. Anak muda kalau emang sanggup menikah, sanggup kawin, silakan kawin. Panggilan ya seperti kalau nggak mampu nggak disuruh, kalau belum mampu pergi haji dulu, kalau nggak mampu umrah dulu, nah itu bisa berpuasa. Jadi puasa itu imsak, menahan diri. Jadi kalau besok ada yang macam ribut, bilang ini soimun, saya sedang berpuasa. Aceh melo, ayam sayur, saya sedang berpuasa. Resu. Kalau di rumah sebentar ya habis raweh aja kalau ketemu begitu, masya Allah berpuasa. Makanya orang menanyakan, kan hadis Nabi mengatakan wasul silatis syaitan. Kalau dari Ramadan, idza Ramadan, futihat abwaabul jannah wa ghuliqat abwaabun nar wa sulsilatis syaitan. Dibuka pintu-pintu surga, ditutup pintu neraka, dibelenggu para setan. Kok begal masih ada? Ini setan yang mana? Yang diikat? Kan gitu. Ini dijawab. Jadi nanti yang mendapat, yang mengikat daripada setan-setan itu adalah kualitas ibadah puasa kita. Makanya puasanya harus ada ilmunya. Begitu maksudnya. Kalau punya ilmu, dia harus suka dijaga oleh bahkan ini tajam Pak baca ramalan mereka. Ustaz ini mau nanya, tapi nanya agak kepilih-pilihan. Nanya apa itu? Saya kan gak tahu Ustaz, orang mendung gitu. Tahu-tahunya saya sedang bersebelah dan sama suami. Begitu, jadi agak kesana ya. Kenapa pertanyaannya Bu? Itu suami saya lagi bersebelah, kemaluannya masih nempel di vagina saya. Ini diterusin kok kagak? Iya tanya. Apa yang begitu? Kita makan dulu, makan. Azan, Allahu Akbar, makan. Yang ini diselesaikan. Ini ditaruh. Ini diselesaikan, ini begitu. Saya datang nih ke Bapak Haji Ajar ke Pak Ibraman pagi itu asal aja nih Allahu Akbar. Pas ke rumahnya itu kebetulan istrinya udah siap semuanya hidangan, tinggal nyendok tinggal makan dulu begitu. Kecuali kalau tempenya belum diiris, kangkungnya belum ditumis, silakan. Nabi minum kayak gitu. Kalau jangan sampai nanti Allahu Akbar jadi begitu. Luar biasa seperti itu Mas Nabi. Jadi kalau Islamnya itu berbicara tentang luar biasa waktu itu, biasa berarti diajarkan agar kita betul-betul memanage, mengatur waktu kita sebaik-baiknya. Tadi itu, andai kan ini bisa jadi Ramadan yang terakhir buat kita. Tadi ibu tolong nih, yang sampai nanti sebut terakhir tanah abang. Kalian boleh nih, nggak terawih, pegel, tanah abang, jadi baju, tanah abang disalahin. Jadi harus cerdas, makanya seminggu ini kalau bisa tolong beli baju, beli kue sekarang aja jangan 10 hari lagi. Seperti itu mas kalian. Jadi Bu, kalau Islam berbicara waktu berarti Allah dan Rasulnya, Quran dan hadis mempunyai perhatian yang besar pada masalah waktu. Kenapa? Kita sering menyanyikan waktu itu. Sholat 12 kita ganti 2 di bulan Syawal begitu. Oh ya, besok boleh begitu. Makanya orang-orang itu kita siap di tempat, siap dibina, siap dididik langsung oleh pertanyaan mau atau tidak. Maka itu ayatnya ya ayyuhalladzina yang dipanggil sebagai ayyuhannas. Kalau kita menerima ayat tafsir ya ayyuhalladzina berarti ayatnya menunjukkan perintah. Labbaik ya wahai orang-orang yang beriman. Inputnya iman. Nanti prosesnya itu puasa.
nanti outputnya itu takwa, makhluknya la'alakum. Jadi puasa itu Bapak Ibu membentuk nanti pribadi yang mutakin. Kenapa? Karena keseharian kehidupan orang-orang yang bertakwa. Kalau sekarang setiap Jumat khotib takwa, siapa yang takwa? Jawabannya adalah yang mereka terlihat kesehariannya selama di bulan suci Ramadan. Apa maksudnya? Qurannya dijaga, pandangannya dijaga, makannya dijaga, ibadahnya dijaga, sedekahnya dijaga, sholat sunnahnya dijaga. Orang bertakwa tuh kayak gitu seharusnya. Makanya katakan lau ta'lamu ma fi Ramadan anta sanatu Ramadan. Andai kalian tahu tentang keistimewaan keagungan Ramadan, dia akan minta seluruh bulan setahun Ramadan semuanya. Luar biasa. Dia bulan dan THR, dia bulan dan makmum, ya luar biasa. Jadi besok mulai ditata itu. Anak itu sholat tarawih, nih sedekah jangan lupa. Kenapa Bu? Abdul sodakoti fi Ramadan. Ayah jangan lupa baca Qurannya. Saling mengingatkan sekali. Ini baru keluarga yang luar biasa. Ini baru keluarga asal yang menyelamatkan seperti itu sekali. Jadi jangan sampai orang kayak belum biasa aja. Maka pesan saya, ayo bersihkan hati kita, maafin suami kita, maafin istri kita, tetangga kita, anak kita. Kalau bukan kita siapa yang itu Bapak Ibu di Swedia ada namanya Rintan itu Pak DKM itu blok itu sepakat misalkan 20 kakak sepakat dari pukul 18.00 sampai 21.30 dari malam Senin sampai malam Jumat 3 belajar diterapin. Anak-anak kita meningkat tuh nilainya dapat ranking seperti itu. Saya kira kalau kita bisa mulai dari berangkat dari rumah kita, tetangga kita luar biasa. Bisa nggak itu kayak begitu? Sebelum itu, jadi perkaka ini rapat itu. Bagaimana supaya anak kita yang sampai main sama ini? Apa itu Masya Allah, udah pagi, siang, malam, bangun, kagak bapaknya, kagak ibunya, kagak anaknya, semua pegang HP, semuanya luar biasa. Bukan kita nggak butuh, kita butuh tapi lihat lebih banyak mana anak kita pegang buku dan sama HP. Ini betul memang buat aja informasi. Ada knowledge di sini, ada sains di sini. Tapi lebih banyak mudaratnya mereka nggak berpengalaman kita berjam-jam ambil Mobile Legends dan apa luar biasa. Jadi kita orang tua kita orang tua harus bisa. Bagaimana caranya? Musyawarah sama RT, musyawarah sama tetangga kita, agar anak kita bisa terhindar dari hal-hal yang tidak bagus. Sekarang ibu saya tanya Bapak, anaknya punya HP, tahu nggak temannya siapa aja? Enggak. Anak itu punya HP, tanya ke Bapak Sodan, nggak tahu gitu, privasi. Kalau dulu tahun 80 kenapa sih pulang lagi main sama orang? Tahu kita bapaknya, kan nggak bisa. Itu sekali. Ini generasi gadget ini luar biasa. Memang sekarang kalau ke sekolah nanti pakai HP. Dulu kita nggak boleh pakai HP karena gurunya awas ya bawa HP, disita karena gurunya dulu. Terus sekarang ya lupa ya HP. Terbetak deh. Udah coba yang benar dikata salah dikata benar. Ternyata tuh ulama-ulama kita tuh sebelum itu memang orang seperti HP di mana-mana di bawah. Makanya Imam Syafi'i satu hari di bulan Ramadan diwajibkan sampai 60 juz baca Quran. 60 juz Imam Syafi'i satu hari di Ramadan sampai 30 juz. Kalau Aisyah itu semalam baca 5 juz Quran Aisyah. Jadi seminggu sepekan hatam 30 juz. 5 kali 30. Kira-kira ibu-ibu ini berapa juz minum? Juz. Luar biasa. Itu jadi sebenarnya ibda binafsi. Makanya kata prof kita tetap namanya belajar ya. SD memang secara akademik iya selesai, tapi ilmu tidak dilakukan sekali. Makanya dikatakan munzul bakal walaupun bakal. Lihat apa yang dikatakan dan lihat orangnya. Walaupun itu dari budak kita, kalau ada
Jadi kan hikmah Isra Mi'raj, pelajaran Isra Mi'raj artinya jaga komunikasi kita dengan Allah. Karena salat itu merupakan hablum minallah. Kalau kita tiap hari masya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Tiap hari kita bisa sholat bisa ini, itu kan ilahi Allah. Tiap hari kita Rabbi warhamni wansurni warhamni warzukni wahdini wahdini. Kalau itu selama itu nangis itu. Jadi kalau pengen kita enak kepada Allah, jaga waktu sholat kita. Coba deh, orang kalau sholat tepat waktu itu tenang banget, udah ngerasa kusuk. Besok tarawih ini imamnya rokaat pertama baca surah Al-Kautsar, rokaat kedua baca Al-Ikhlas. Nanti yang belakang ini baru imam punya akhirat. Kita tuh kalau ibadah tuh padahal begitu. Makanya orang kalau duduk di tahlil tidak betah bawaannya, pasti bergoyang. Tapi ditarik ke atas, ditarik lagi. Gitu kan. Ini maksudnya hikmah ini luar biasa. Jadi Nabi minta keberkahan di bulan Rajab, Nabi minta Allah di bulan Sya'ban. Tujuannya apa? Agar beliau bisa memetik apa yang beliau tanam, apa yang beliau senang. Begitu demikian Nabi mengatakan itu pada sahabatnya berlaku buat kita. Jadi ayo apa yang kita tanam kita senangi satu. Ya Rasulullah, saya tidak yang main apa itu berarti hulu amantu billah subhanahu istiqomah tegak lurus konsistensi memang luar biasa perjuangannya. Ini oleh karena itu Allah sudah menyediakan piagam ketakwaan. Ya, malaikat Raqib telah mencatat siapa orang yang mendapatkan piagam ketakwaan, siapa orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, siapa orang yang mendapatkan ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Semuanya jawabannya ada pada diri kita masing-masing. Oleh karena itu Bapak Ibu, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah bakal merubah suatu kaum, Allah bakal merubah diri kita kalau diri kita sendiri mau merubahnya masing-masing. Oleh karena itu, ayo tingkatkan ibadah kita, jaga ukhuwah Islamiyah kita. Mudah-mudahan Ramadan nanti adalah Ramadan yang terbaik buat kita semua, Ramadan yang terbaik buat assalam, yang penuh hati yang benih, hati yang bersih, hati yang tulus, ikhlas, semata-mata karena Allah. Inilah amal yang dapat menghantarkan ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah firmankan, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan." Barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah, kata kuncinya adalah berbuatlah amal saleh. Ustaz, saya kalau nggak puasa bagaimana supaya bertambah puasa? Gampang. Kalau ibu nggak puasa karena sakit atau halangan, silakan kirim paket ke asrama diterima. Apa itu? Lontong, bakwan, sama sambal. Jangan sambelnya doang. 3 isoman doang aja. Amin ya Rabbal. Jadi berbuatlah kebaikan Islam. Anda jangan katakan Anda sudah bahagia kalau Anda belum bisa membahagiakan orang lain. Motif kita adalah khairun nas anfa'uhum lin-nas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bisa memberi manfaat buat orang lain. Tanya, sudahkah kita bermanfaat buat diri kita dan juga bermanfaat buat keluarga kita dan orang lain? Itulah motif dari Rasulullah SAW. Mudah-mudahan Allah beri keberkahan, umur, sehat, walafiat. Sebelum doa, sebagai kepada dulu, selamat MC dan menonton video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema Sarunji kali ini adalah hikmah Isra Mi'raj menjadi spirit menyosong Ramadan. Satu pertanyaan saya Pak Ustaz, bagaimana menumbuh kembangkan spirit tersebut pada gadget masa sekarang ini? Karena kalau saya lihat dari murid-murid saya sendiri Pak, mereka kadang-kadang tidak menyadari hal tersebut, kadang-kadang sudah turun seperti itu. Nah, bagaimana sih cara
kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, baik, mungkin kalau ya, kalau Pak Haji Surahman, Pak Haji Harjan, Ibu mungkin ini generasi baby boomers. Memang dikatakan alim wa aula dan kemudian kulit zaman yang zaman ini. Didiklah anak kalian karena mereka itu berbeda dengan zaman kita. Itu udah disinyalir dari jauh oleh sahabat Rasulullah. Ada tinggal kita bagaimana metode dan juga yang terpenting Ibu dalam ucapannya Bu Elsa ya. Memang kemarin saya bincang-bincang tentang bagaimana kita membentuk pola komunikasi generasi Z ini ya, generasi Z seperti ini. Memang mereka, kita sebagai orang tua, kita sebagai seorang guru ya, mungkin salah satu kuncinya kalau kita dalam perspektif agama adalah tanamkan itu keteladanan itu. Jadi mulailah itu dari diri kita. Saya ibu di keluarga, anak saya itu, saya kalau pengen wudhu, sholat duha, saya nggak bilang sama dia, tapi saya selalu di hadapan dia. Dia berbincang di sana. Oh si ayah dulu kan udah sholat isya, wudhu lagi. Saya nggak jelaskan sambil nunggu dia bertanya kepada saya seperti itu. Maka kalau tadi diulang bagaimana tipsnya seperti itu? Ya, yang pertama kita harus ikut dunia dia dulu, dunia anak-anak. Artinya dia main di apa ya? Kita temenin aja. Kita nggak bicara, kita liatin apa seperti itu. Kita liatin seperti itu. Kok ayah begitu? Ada apa sih ya? Boleh ayah kasih sana? Apa sananya? Satu, kalau azan berkumandang, kalau kakak masih main game, ayah tidak ada toleransi, langsung ayah ambil HP-nya. Sepakat kan? Ya, sepakat. Standar. Jadi memang ini berat dari situ. Sebab kita kan dulu beda kalau anak kita dulu sering keluar itu. Kita curiga. Sekarang sebaliknya anak kita sudah dalam kita curiga juga. Karena kita nggak tahu teman-teman mereka seperti itu. Yang kedua itu bahwasanya apa itu biasa? Gunakan bahasa-bahasa dakwah. Sudahkah sholat hari ini sudah kembali baca bismillah seperti itu? Saya rasa mulai dari hal-hal yang kecil, dalam kata lain adalah tanamkan kebiasaan yang positif. Anakku, sebelum kalian tidur, ayah ingin kalian itu dalam keadaan berwudu. Dari 4 orang itu 3 yang susah, 2 yang susah, 1 yang susah. Itu memproses seperti ini mas lagi. Karena dalam proses itu kita akan masuk sesuatu yang luar biasa. Jadi apapun itu mulai dari diri sendiri. Kalau itu tahu, itu bila lebih tambah itu sampai nanti tanya, wahai Bilal, aku lihat kalau aku di surga itu, kata Nabi, itu amalan ente apa? Wahai Bilal bin Rabah. Ini satu amalan yang Nabi ajarkan. Karena Bilal ya Rasulullah, saya sudah menjaga wudhu aja. Nabi nggak bilang ke dia, Bilal sudah, saya cuma menjaga wudhu aja ya Rasulullah. Sebab itu dengan kalau kebiasaan itu bisa mengatakan Rasulullah SAW. Jadi biasa kalau mungkin kita di rumah, kalau kita dimanapun itu ya, tolong ibu sisihkan waktu buat anak kita. Karena kita kalau mereka punya sendiri, mereka tidak terbuka dengan kita, ya itu mainannya yang HP. Kenapa sih kan ayahnya sibuk, ayahnya pergi sini dakwah sini sawah, saya juga diperhatikan. Jangan sampai kita bisa memberangi si A, si B, si C sementara bahwa tidak. Ingat saya itu, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Jadi sebelum kita menjaga ahli-ahli kita, jagalah diri kita. Kita biasa, jagalah mungkin kebiasaan hidup kita. Ya kita menjaga wudhu, ya kita baca Quran, berkata yang baik, ya keteladanan, ya kemudian bisa membuat taklim rumah. Yang cocok itu biasa taklim rumah. Baca bergiliran, jangan lama-lama, 10 menit aja. Kalau kita sibuk cari waktu yang tepat dan kita sepakati. Ini pun terkadang jujur, kita ini jangan musyawarah. Orang sekarang itu lebih nyaman makan di luar daripada di rumahnya. Coba lihat, lebih enak makan di luar. Padahal kita mengatakan baik dan nanti bagaimana rumahku surga seperti itu.
Jadi saya pribadi melihat daripada bagaimana Rasulullah, apapun yang kita lakukan dimulai dari diri kita sendiri. Inilah metode Rasulullah ketika Rasulullah ini memberikan satu tarbiyah buat sahabat-sahabat mereka. Nah, maka untuk sahabat-sahabat Nabi dia bisa A, bisa B, bisa C, bukan karena paksaan, karena faktor kebiasaan. Ini yang namanya literasi, membaca, menulis, ini udah mulai berkurang nih, maka dilarang oleh pemerintah untuk literasi. Karena udah turun tuh suruhnya ikro dan ikro. Jadi saya pertama luangkan waktu kita untuk beberapa saat atau ya sepekan sekali atau berapapun itu ya, di luar biasa untuk dapat berdialog dengan anak-anak kita, tanya bagaimana pelajarannya, tanya apa cita-citanya, siapa saja sahabatnya. Kalau itu dilakukan secara rutin, insya Allah ya kita akan bisa masuk dunia mereka pelan-pelan. Mungkin ada proses luar biasa. Dan ini biasa seperti itu. Dan yang kedua adalah kalau diajarkan sholat sunnah di rumah, artinya nanti kalau kita ingin ya Ramadan gitu kan ya, habis asar, jam maghrib, jam berbuka, itu sangat tepat itu. Walaupun berbicara 5 menit. Namun sebelumnya ibu bikin schedule-nya. Pokoknya setiap hari nanti kakak, adik sekolah tolong baca ini ya, baca kisah ini atau baca sirah nabawiyah atau bicara kisah-kisah teladan seperti itu. Jadi kalau ini kita bisa mulai, insya Allah kita hanya menjalankan saja. Allah yang maha segala-galanya, Allah yang akan beri petunjuk kepada mereka seperti itu. Sebab kita riwayat lihat bagaimana orang solehnya Nabi itu isinya durhaka, anaknya durhaka. Nabi itu bagaimana orang solehnya Nabi ada anaknya badan itu. Tetapi kalau kita lihat Ibrahim, nah ini biasa terakhir, lihat Ibrahim dan Luqman. Nanti biasa lihat di surah Luqman ayat 12 sampai 19, terus surah As-Saffat ayat 100 sampai 113. Itu lihat bagaimana sosok Ibrahim dan Luqman, sosok ayah, sosok guru yang mampu mentransfer, yang mampu mewasiatkan misi pesannya sehingga kisah mereka Allah abadikan dalam Quran. Kenapa diabadikan? Tujuannya adalah agar kita bisa mengambil pelajaran. Ternyata ibu Luqman itu kalau kita lihat dari ayat 12-19 dia menggunakan kesantunan dalam berbahasa. Kalau menggunakan ya bunayya wa idh qala Luqman libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya. Ibu kalau dulu anak kalau ambil HP itu dikasih terima kasih anak, belajar gitu aja. Kita kan HP belajar. Nah tolong ambil buku ibu, ini bukunya bu, terima kasih anak. Jadi begitu kesantunan dalam berbahasa. Ternyata ini satu tips yang luar biasa. Apa buktinya? Ibrahim dan Luqman kisahnya Allah abadikan dalam Quran. Ingat bu ketika Ibrahim dibeli Ismail, masya Allah takutnya tubuh Ibrahim manggil Ismail karena mau disebut anaknya. Apa kata Ibrahim? Balama balama syai qala ya bunayya. Saya tarik bedanya, ternyata Nabi Ibrahim dan Luqman punya kesamaan. Apa itu? Kesantunan dalam berbahasa, sehingga message kita, pesan kita, wasiat kita, pelajaran kita bisa berhasil berangkat dari sini. Itu sejarah dan sejarah. Nah nanti Bu saya silakan membaca nanti kisah Nabi Ibrahim dan juga Luqman Hakim ya. Yang notabene-nya beliau bukan seorang Nabi Rasul, di rumah tetap bisa menjaga pesan-pesan kepada apa namanya putra-putranya. Di situ kurang lebih ada 10 pesan ayat kepada anak. Disuruh oleh itu 10 pesan ayat kepada anak. Salah satunya adalah wasbir ala sholat, salah satunya adalah sholat di wasbir, sholat di waktu seperti itu. Ya, itu mungkin biasa. Ya, jangan baca data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Hasan Ustaz. Ada sedikit pertanyaan berkaitan dengan Surah. Karena pada waktu Surah dari Masjid Aqsa dari Haram dan Sidrul Muntaha itu ada semacam negosiasi antara Nabi dengan Allah. Dan itu adalah perintah Allah untuk sholat, Ustaz. Bernegosiasi akhirnya. Nah, saya cuma ingin mengetahui mana yang diturunkan dulu oleh Allah,
perintah sholat, Al-Quran atau yang lain, Ustaz. Iya. Di pun saja sudah diambil dalam waktu itu, Ustaz. Kedua, kami ini yang sudah mendekati umur 63, menurut saya ini, Ustaz. Ya. Itu sudah sebentar lagi sudah menjadi sholat. Dari alam dunia ke alam kubur. Iya. Nah, yang selama ini kebiasaan saya baca dalam setelah sholat, salah satunya saya dulu istighfar. Kedua, kalau mau tidur itu saya surat Al-Nur. Dan ketiga, kalau bangun subuh biasa surat Ar-Rahman. Itu mungkin surat-surat seperti tanda syukur kita kepada Allah. Dan apa cara yang bakal terbawa itu sudah mencukupi, karena sebagai ulama mengatakan bahwa kalau kau baca-baca ini waktu maghrib, matimu antara maghrib dan subuh adalah sudah menjadi jaminan, sudah Allah bersihkan dalam ini. Nah, ini barangkali yang selalu saya bertanya dalam hati, sudah cukupkah kalau saya dan kapankah saya panggil pulang? Ini saja. Ya. Pak Darsono, saya jawab kedua dulu. Pak Darsono, jangan tanyakan kapan saya pulang. Iya, ada sahabat Nabi yang ya Rasulullah, kapan saya wafat, kapan saya mati. Tapi Nabi menjawab pada tanggal waktunya. Tapi apa yang Anda persiapkan untuk menghadapi kematian? Ini pun jawaban yang sama. Jadi Pak Darsono, jangan masa cukup, karena kita nggak tahu amal-amal yang mana, amal ibadah mana yang bakal diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Quran menyatakan waktu terbatas ayat dia kan lakukan paling terbatas sampai maut menjemput kita. Jadi makanya di proses itu saya maksudkan sudah cukupkah saya? Ya, jangan cukup terus. Iya, iya. Kayak kita sudah cukup duit kita terus. Ya, terus jangan cukup terus. Tetapi kalau amal yang diberikan nikmat Allah tetap itu terbaik. Sifat orang seperti itu. Yang kedua ibu Nabi itu waktu Isra dan Mi'raj menurut pendapat ulama Nabi berusia sekitar 51 tahun. Jadi sebelum di Isra Mi'raj Nabi itu sholat cuma 2 kali, pagi dan petang. Tidak ada sholat-sholatnya. Tidak ada seperti itu. Karena Nabi mengalami pun Ramadan cuma 9 kali selama hidupnya. Nabi 29 hari 8 tahun berpuasa, cuma 1 tahun dan 30 hari. Makanya kalimatnya ayam. Nah besok kalau masalah hari debat nih puasa Selasa Senin gitu. Kita bangsa biar aman dan ada bersulama ikutin aja. Kita tunggu seperti itu, kecuali kalau itu udah hari. Sebab Nabi pernah berpuasa 29 hari, Nabi pernah berpuasa 30 hari. Banyak yang memang puasa banyak 29 hari seperti itu. Jadi banyak pertama Nabi ketika itu pun selesai Isra dan Mi'raj, sholat yang pertama kali dia lakukan sholat subuh, sholat zuhur. Kalau kita hitung berarti Nabi itu sholat wajib hanya sekitar 12 tahun. Kalau 51 tambah 12 63 tahun. Karena Nabi mengalami Ramadan cuma 9 kali selama hidupnya. Maka Nabi hajinya sekali, umrohnya 4 kali. Itu pun nilai waktu seperti itu. Ini semuanya kebetulan mas sekalian. Yang kita pun wajibnya haji sekali. Kalau memang nambah Allah tahu itu hukumnya sunnah seperti itu sekalian. Ya, jadi ketika Nabi Mi'raj itu ya, ini memang benar-benar ketika Nabi sampai ke situ bertahan, ada ulama mengatakan Nabi mengucapkan itu at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatun lillah. Allah menjawab assalamu alaikum. Dari situ mengatakan betapa amat sangat dekat seorang hamba, seorang musolli ketika kita sholat dengan Allah. Cuma dekatnya nggak bisa dimeterin bahasanya. Allah katakan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila ada yang bertanya kepada engkau Muhammad tentang aku, engkau boleh
ibadah puasa kita mau terbuka pakai apa? Enggak batal puasa itu. Lagi tolong kita, saya bilang, pada saat pegang utang saya tadi lagi, enggak batal. Lagi kita sa'i, kita ngobrolin, enggak batal. Mau sholat, batal. Itu kawasan Tuhan seperti itu. Makanya ketika dikatakan imam, Sallallahu liman hamidah, ini kan si makmum nggak boleh jawab yang salah, tapi Rabbana, ibu tahu kan artinya? Allah maha mendengar siapa yang memujinya. Kita puji Rabbana walakal, ya Tuhan kami segala puji bagi Engkau. Itu makanya peserta terakhir kata Ghazali, kalau pengen sholat kita qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Yang pertama, hadirkan hati kita. Satu, tafahum, mengerti apa yang kita baca. Bapak Ibu, jangan sampai kita sholat bertahun-tahun nggak ngerti apa yang kita baca. Yang ketiga, perhatikan waktunya. Keempat, perhatikan tempat. Yang kelima adalah sahaya. Oh, kita kalau dipanggil camat wali kota langsung segera dipanggil Allah kan enggak? Coba kalau berhubung itu misalkan hayya 'alas shalah, kalau udah itu ya Allah Rabbi, Allah yang masih rezeki, masih umur, yang masih udara, yang masih ini, Masya Allah, panggil kita. Masa kita kayak nyamperin gitu bahasanya. Ibu punya anak, Pak Adi punya anak, dipanggilin kok berkali-kali. Toh, kiranya udah juga gitu. Karena kita butuh sama kita, Allah kan gak butuh. Kita mau sholat, mau nggak, Allah gak butuh. Tapi kita diajarkan Allah bagaimana menjadi hamba Allah yang berterima kasih, yang bersyukur. Bagaimana caranya? Ibadahnya praktikkan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi itu cara kita mengenal Allah dengan cara ibadah kepada seperti itu tadi ya. Baik sekalian, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Nanti insya Allah kita dapat berjumpa kembali dengan waktu dan dari maka di close. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yuwafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zidna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa judna bil 'afiyah. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa barik lana Ramadan. Allahumma ij'al jam'ana hadhihi al-marhuma wa tadhkurna min ba'dihi tadhkur ma'suma wa la tadhkur wa la bina ma'a syai'i aw mahbuma. Rabbi ij'alni muqima shalah wa min zurriyyati rabbana taqabbal du'a wa ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hab lana min amrina rashada. Rabbana taqabbal minna ya Allah, innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati